Ibu mau mengecek kehadiran, apakah hadir semua? Hadir semua ya? Masih ingat materi yang kemarin? Masih, Bu. Itu tentang apa? Matematika dan kaidah bahasa. Jikalau anak-anakku sekalian mau mencari sebuah pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan, hal apa yang dilakukan? Oke, Mira, Mencari informasi. mencari informasi. Selain mencari informasi, apa lagi yang Anda lakukan ketika mau mencari sebuah pekerjaan? Saya, Bu, melamar diri dengan mengajukan surat lamaran. Oke, melamar diri dengan mengajukan sebuah surat lamaran. Ada yang sudah pernah menulis surat lamaran pekerjaan? Tidak, Bu. Jadi, KD atau kompetensi dasar materi kita hari ini yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Reza, silakan baca tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Suara dan besar, Reza. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan cermat dan teliti. 2. Setelah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan model project based learning, peserta didik mampu mempresentasikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang telah disusun secara benar dan adil. Oke. Nah, apa manfaat dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke. Putri, Manfaatnya supaya kita bisa mempermudah dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. ketika nanti kalian mau melamar sebuah pekerjaan, maka hal yang pertama tadi Anda harus bisa menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Oke. Itu manfaatnya supaya kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Ibu tayangkan sebuah video. Adakah yang mau berpendapat soal video ini? Putri, setelah Putri menonton video ini tadi, apa pendapat Putri? Pendapat saya, Bu, kesusahan seorang pria dalam melamar pekerjaan. Oke, susah. Jadi mungkin salah satu informasi yang terdapat dalam sebuah video yang kalian sudah nonton itu adalah mengenai kesulitan mendapat sebuah pekerjaan. Oke. Setelah menonton video, apa yang kalian peroleh dari sana? Seorang yang melamar kerja, Bu, membawa berkas-berkas seperti fotokopi ijazah. Oke. Ada tadi pelamar itu membawa dia punya berkasnya, seperti yang sudah ditonton tadi ada ijazah, oke, surat lamaran pekerjaan. Ya. Kemudian dia ke sebuah perusahaan, di situ dia ditolak ya. Kemudian si pelamar itu menyesal karena lamarannya ditolak. Mengapa sampai lamarannya ditolak? Ada uang berharga. Oke, saya mau tanya anak-anakku sekalian. Setelah ini, kalian mau jadi apa? Farlin? Mau jadi apa setelah ini? Oh, jadi penyiar, presenter. Kalau si Bulan, mau jadi apa setelah ini? Mau jadi? Oh, mau jadi guru. Oke, kalau Bulan mau menjadi guru misalnya. Oke. Setelah Bulan mendapat gelar seorang guru yang ditandai dengan sarjana, jelas si Bulan mencari pekerjaan. Anda mencari tahu dulu di mana yang ada lowongan. Nah, ketika sudah mengetahui ada lowongan, maka apa yang dibuat oleh Anda? Mengajukan surat lamaran, mendaftarkan diri. Dengan apa? Dengan surat lamaran, membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, silakan duduk dalam bentuk kelompok, diskusikan seperti apa menyusun atau menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Itu masing-masing perhatikan KPD-nya, baca di situ petunjuknya.
Sistematikanya tadi dia cuma nyusun surat lamaran pekerjaan Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 kepada kelompok 1, saya persilakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lembor 3 Juli 2023, lampiran 1 lembar, perihal surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, kritikan, sanggahan. Kepada Saudari Mira. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengkritik mengenai surat lamaran pekerjaan yang Anda buat, di mana dalam kualifikasi pada kualifikasi surat lamaran pekerjaan itu tidak mencantumkan fotokopi ijazah, tetapi Anda menambahkan itu. Yang perlu saya kritik adalah seharusnya Anda tidak boleh menambahkan sesuatu yang memang tidak dipersyaratkan pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Terima kasih. Lebih dahulu kami memohon maaf karena ya benar yang disampaikan Kamira bahwa kami tidak terlalu memperhatikan persyaratan di sini. Jadi kami menuliskan pada surat lamaran kami fotokopi ijazah. Jadi itu adalah kesalahan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk kritikan terhadap surat lamaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin mengkritik sebaiknya di akhir nama pelamar seharusnya disertai dengan gelar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Fitri. Tadi kami telah mengamati surat lamaran pekerjaan yang telah dibuatkan oleh kelompok Anda, di mana dalam surat lamaran pekerjaan tersebut masih ada kesalahan di bagian penulisan huruf, di mana di bagian identitas di awal kata kelompok Anda menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Pada bagian identitas kami sengaja menuliskan bagian awal identitas ini dengan huruf kecil karena pada struktur atau sistematika pada penulisan surat lamaran pekerjaan di bagian isi dalam bagian isi terdapat identitas. Nah, di dalam menuliskan keterangan tersebut huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Baik, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami kepada Saudari Lis. Lembor 24 Juni 2023, lampiran 1 lembar, hal surat lamaran pekerjaan. Sehubung dengan hal tersebut, saya mengajukan lamaran pekerjaan dengan kualifikasi berikut. Kritikan maupun saran terhadap presentasi kami. Kepada Saudari Nova, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari hasil yang telah saya baca atau surat lamaran yang telah saya baca dari kelompok 2, di mana yang pertama itu jalan itu tidak boleh dipersingkat. Untuk penulisan jalan tidak boleh dipersingkat. Yang kedua, untuk bagian isi di bagian identitas, untuk kata di bagian depannya itu tidak boleh menggunakan huruf besar, menggunakan huruf kecil. Dan yang terakhir, untuk format saya itu sebenarnya tidak boleh ditulis pada bagian kiri pojok bawah, tetapi pada bagian kanan pojok bawah, dan di bagian situ tidak menggunakan gelar. Jadi sarannya itu harus menggunakan gelar. Terima kasih.
menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai menyusun surat lamaran pekerjaan. Wainake 3 Juli 2023. Hal surat lamaran pekerjaan. Lampiran 1 berkas. Yang terhormat HRD PT Cipta Laku Lestari, Jalan Translebu Raya nomor 05, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet melalui surat ini, saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Cipta Laku Lestari sebagai tenaga farmasi. Tempat tanggal lahir Wainake 12 November 1995. Alamat Wainake, Manggarai Barat. Pendidikan S1 Farmasi. Nomor telepon 081 239 915 526. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada kelompok untuk memberikan pertanyaan, sanggahan ataupun kritikan. Di setiap rincian lampiran, di akhirnya itu harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya kepada kelompoknya Nova. Penulisan kata yang terhormat itu sebenarnya itu Y saja yang besar. Dan untuk seluruh Y saja yang besar, sedangkan P hanya itu huruf kecil. Lalu untuk semuanya itu tidak boleh menggunakan huruf kapital, melainkan huruf kecil saja, kecuali di bagian lalu yang kesempatannya. Di sini saya ingin mengkritik di bagian pengungkapan data diri. Yang keenam, fotokopi surat referensi kerja jika ada. Baik, sebenarnya jika ada ini itu yang ditulis oleh pembuka lowongan, bukan pelamar. Ini kan pelengkap, jadi jika ada harusnya ada sudah, bukan dituliskan jika ada. Baik, terima kasih atas saran dari saudari Bulan. Baik, karena waktunya sudah habis, maka presentasi dari kelompok kami ditutup. Sekian dan terima kasih. Di kelompok 3 ada yang mengatakan tadi bahwa di acara penulisan surat di bagian fotokopi surat referensi kerja jika ada. Di info lowongan itu kan tercantum bahwa jika ada fotokopi, jika ada surat referensi, jika ada maka itu dicantumkan. Sehingga kalau misalnya tidak ada maka tidak perlu ditulis. Oke, tanda baca. Tanda baca ketika kita mau mengakhiri sebuah kalimat maka harus diberi dengan tanda titik. Ibu akan memberikan soal, silakan dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Pakai kertas sendiri. Gue udah masuk ya. Yang KPD-nya tadi silakan dikumpul. Jadi materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan yang kita dapat hari ini kiranya bisa bermanfaat untuk kalian di masa depan ya. Mungkin ada anak-anakku sekalian yang mau menyimpulkan secara keseluruhan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini sangat menarik, menyenangkan, dan sangat bermanfaat. Menyenangkan karena kita tidak hanya belajar menggunakan buku saja, tetapi kita juga menggunakan media elektronik yang sangat membantu kita dalam pembelajaran hari ini. Bermanfaat karena materi yang diajarkan pada pagi hari ini dapat membantu kita dalam melamar suatu pekerjaan pada suatu hari nanti ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita. Adakah hal yang mungkin mau disampaikan, hal yang kurang jelas tadi dalam proses pembelajaran ini? Saya butuh. Oke. Ada sedikit refleksi dari saya. Sebaiknya untuk kedepannya ketika kita ingin menganalisis ataupun mengevaluasi suatu surat lamaran pekerjaan, mungkin kita harus lebih kritis lagi. Kenapa? Karena tidak semua surat lamaran pekerjaan yang kita lihat ataupun kita temui itu sesuai dengan sistematika yang sudah ada. Sekian. Jadi terima kasih untuk hari ini. Semoga